Ganti gorden tadi, ganti sopa itu menjelang Idul Fitri. Perhatikan di akhir Ramadan, disitulah terkuras tenaga kita untuk itu. Padahal di situ lebih fokusnya lagi. Bahkan orang bukan lagi Lailatul Qadar, Lailatul Bakar. Di sini kesalahannya. Maka persiapkan sebelum Ramadan itu, membersihkan diri, potong kuku sebelum Ramadan, kumis ni ditipiskan, jenggot dirapikan, pangkas awak. Kalau mau pangkas sebelum Ramadan, pokoknya usahakan betul-betul. Rambut-rambut yang nampak ataupun yang tidak nampak, bersihkanlah. Rambut-rambut yang tidak nampak tidak perlu lah kita jelaskan spesifik, ya Bapak Ibu ya. Sudah paham berarti ya. Bahkan rambut yang tidak nampak itu di kalangan mazhab Syafi'i, apabila lebih dari 40 hari tidak dibersihkan, maka bisa menyebabkan menyimpan najis. Kalau dia menyimpan najis, solat kita bisa tidak sah. Maka jangan sampai gondrong. Dibersihkan ya, itu bahagian dari sunnahnya Rasulullah SAW. Lalu membersihkan batin. Sudah bersih lahir kita, kita bersihkan batin. Karena Ramadan itu bulan yang suci, kita sucikan hati kita ini dengan apa? Yang pertama dengan istighfar, berbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Pendeknya agak panjang sedikit. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kalau mau panjang lagi, dengan sayyidul istighfar. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu beristighfar yang paling bagus itu adalah setelah makan sahur menjelang azan subuh, menjelang solat subuh. Contoh begini, kita kan solat sunat sebelum subuh, karena ada yang menunggu juga kita kan, kadang-kadang menunggu kita kan. Berdoa pun boleh, tapi yang paling bagus itu adalah beristighfar kita di sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Berbanyak. Seandainya kita menangis karena istighfar kita, takut kita dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kita Pak. Dan itu bisa terbawa ke dalam sholat nanti. Kalau sebelum subuh kita istighfar gitu kan, begitu sholat subuh itu bisa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kita dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seandainya kita menangis, maka itulah air mata yang akan memadamkan api neraka kelak. Karena di dalam ilmu pertangisan, air mata ini banyak modelnya. Ada air mata buaya, ada air mata ikut-ikutan. Contohnya solat Idul Fitri. Entah kenapa pula Pak, kalau solat Idul Fitri ini mau menangis saja bawaannya. Kadang-kadang tidak dibuat-buat itu Pak. Begitu orang naik khotib, sudah lah nanti menyampaikan, dia menangis. Jemaah menangis semua kan, terutama ibu menangis. Ada bapak-bapak lagi yang sampai paling depan menangis gitu. Padahal bapak itu tak pernah mukanya nampak di masjid kan. Ditanya, kenapa buat menangis? Entah Ustaz menangis, saya menangis saja katanya. Apalagi sambil takbir kan, menangis. Oh, mukanya tak pernah nampak di masjid. Puasa pun cuma 2 hari. Mukanya menangis. Itulah buktinya bahwasanya dahsyatnya Ramadan itu bisa melembutkan hati orang yang keras. Apabila dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian membersihkan batin diri tadi lagi, wal afina
sebelum masuk bulan suci Ramadan, mohon maaf lahir dan batin, makanya dibuat acara punggahan. Di sini ada punggahan. Jangan dibuat, ada kadang-kadang masjid-masjid ini membuat punggahan itu, walaupun itu bukan sunnah ya, tradisi yang baik, boleh, boleh, silakan, tradisi yang baik ya. Jangan dibuat tak malam minggu, tapi buatlah satu hari sebelum Ramadan, malam terakhir bulan Sya'ban. Ini kita Ramadan malam apa? 12 hari lagi, malam Sabtu ya. Jadi di akhir itu dibuat makan bersama, kita dibuat acara bulan. Kenapa? Untuk memudahkan. Karena kalau kita datang satu-satu untuk meminta maaf, repot kita tidak. Makan bersama di masjid, acara punggahan itu masa. Ini tradisi yang baik, saling maaf memaafkan. Lalu, Ustaz, kepada siapa saya pertama meminta maaf, Ustaz? Kepada kedua orang tua. Kalau masih hidup datangi, maaf Pak, ini mau Ramadan, minta izin, minta maaf. Udah meninggal orang tua kita, ziarahi kuburnya. Apa ibu ya? Ziarahi kuburnya. Makanya muncullah tradisi ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan. Rami nanti ziarah kubur. Ada sunnahnya itu Ustaz, ada dalilnya itu, tidak ada dalilnya itu. Itu lagi-lagi adat kebiasaan yang baik, silahkan buat. Ziarah kubur ini pula semakin sering semakin bagus. Zikra halamin nazar, kata Rasulullah SAW, aksiru zikra halamin nazar. Perbanyaklah mengingat yang menghilangkan kelezatan. Apa itu? Kematian. Ziarah kubur mengingatkan kita akan kematian. Umur ni tak lama Bapak Ibu. Anak budu 70 tahun, ya Allah. Lebih dari itu sedikit sekali. Maka sayang kalau umur kita itu kita habiskan untuk yang sia-sia. Apalagi kalau sudah usia di atas 60 tahun, 70 tahun, sudah mau tanah istilahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ziarah kubur ini ada adabnya, tutup aurat kalau mau ziarah kubur. Cuma ginilah. Sediakan uang 2.000 karena nanti banyak itu yang apa namanya, yang tidak sedekah kan. Kalau ada bunga biasa setumpuk 15 atau 20 beli saja, taburkan ke kuburan itu. Tapi jangan dianggap bunga itu bisa membantu orang yang di dalam kuburan, itu tidak bisa. Yang bisa membantu orang yang di dalam kuburan adalah doa-doa kita serta bacaan Al-Quran yang kita hadiahkan untuk orang tua kita. Ziarah kubur, masuk ke pekuburan, copot sandal, copot sepatu. Jangan pakai sandal, jangan pakai sepatu, buka. Ini kadang-kadang ya Allah, ada terus sandal ke pekuburan itu. Ustaz, pekuburan kami Ustaz enggak tertata dengan rapi, banyak kaca, banyak kerikil-kerikil pecah. Kalau enggak pakai selop bisa berdarah kaki. Kalau itu pengecualian. Tapi alhamdulillah sekarang ini di banyak pekuburan itu kan sudah ada badan BKM-nya, sudah ada badan kesejahteraannya, biasanya ditata dengan rapi. Masuk ke kawasan pekuburan, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah lahiqun. Jangan ibu tunggu jawabannya bu, enggak pada dijawabnya itu. Kalau dijawabnya bu serem awak kan. Waalaikumsalam. Enggak jadi awak ziarah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri lahir dan batin. Kemudian
datangnya bulan suci Ramadan, perbanyak sedekah, terutama untuk anak-anak yatim dan fakir miskin. Kenapa? Supaya mereka nanti di bulan suci Ramadan itu ada persiapan mereka, ada berasnya, ada gulanya. Alhamdulillah, di mana-mana masjid menjelang Ramadan itu mengundang anak yatim. Ada yang di masjid, ada yang pribadi-pribadi. Ini mula-mula mau Ramadan ini anak yatim ini ramai nih. Undangan, pindah-pindah rumah mereka itu. Kadang-kadang bisa 1 hari itu 3 tempat mereka undangan anak yatim. Ini alhamdulillah kita di Medan ini seperti itu. Ada juga di masjid ya. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, untuk menyantuni anak yatim yang paling bagus itu adalah langsung kita yang datang ke rumah anak yatim tersebut, agar kita tahu, melihat keadaannya itu langsung, bagaimana rumahnya. Tapi Bu, kalau mengantarkan santunan ke anak yatim